Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya P. Joko Subagio. Jabatan saya Widya Iswara Utama, Badan Diklat Kejaksaan Republik Indonesia. Dan saat ini saya dipercaya untuk mengampu mata pelatihan pelayanan publik digital. Ketika berbicara terkait dengan masalah pelayanan publik digital, kita pahami bersama bahwa pelayanan publik di Indonesia merupakan materi yang sangat menarik, bahkan di dalam setiap pembahasan selalu menjadi perbincangan positif dan negatifnya. Kenapa? Hal ini dikarenakan pelayanan publik yang selama ini berlangsung di Indonesia masih belum bisa dikatakan memuaskan. Hal ini juga disebabkan karena belum dapat merespon secara efektif, merespon secara cepat, baik dari masyarakat untuk mendapatkan informasi yang secepat-cepatnya, ataupun juga untuk meminta respon agar ada solusi yang diinginkan oleh masyarakat, namun terkadang bahwa informasi yang diharapkan itu tidak kunjung datang. Hal tersebut dapat terlihat dari banyaknya keluhan masyarakat apabila ini kita perhatikan, lagi-lagi terkait dengan masalah pelayanan. Langkah pelayanan publik digital ini dinilai masih lambat dan tidak mengikuti ekspektasi masyarakat. Kalau kita perhatikan bahwa kondisi yang terus meningkat seiring dengan kemajuan teknologi dan informasi yang ada pada saat ini. Bahwa tujuan pembelajaran terkait dengan pelayanan publik digital ini adalah berharap kepada para peserta didik yang nantinya di akhir pembelajaran dapat menjelaskan terkait dengan masalah konsep dan praktek pelayanan publik digital. Kita pahami bahwa perkembangan teknologi informasi dan telekomunikasi telah melahirkan pelayanan publik yang dilakukan melalui e-government. Pelayanan pemerintah yang birokratis dan terkesan kaku dengan memanfaatkan e-government menjadi suatu hal yang dianggap kurang fleksibel. Namun, dengan adanya pelayanan publik secara digital, fleksibilitas akan terjadi dan berorientasi pada kepuasan masyarakat. E-government telah menawarkan pelayanan publik yang dapat diakses sepanjang waktu dan dapat diakses dimanapun, kapanpun, di mana masyarakat maupun stakeholder itu menghendaki. E-government juga memungkinkan adanya pelayanan publik yang tidak dilakukan secara face-to-face, sehingga pelayanan akan menjadi lebih efisien. Juga harapannya dengan adanya pelayanan publik digital ini akan menghindari hal-hal yang memungkinkan terjadinya sesuatu yang tidak diharapkan. Di dalam pembelajaran pelayanan publik digital ini ada beberapa hal yang akan dibahas, yaitu yang nantinya sekaligus akan sebagai indikator hasil belajar. Bahwa setelah pembelajaran, peserta akan dapat menjelaskan konsep dan kebijakan pelayanan publik digital, menjelaskan jenis-jenis pelayanan publik yang berbasis teknologi dan komunikasi, serta menjelaskan komponen maupun pengembangan pelayanan publik berbasis informasi dan komunikasi, serta juga menjelaskan tantangan implementasi pelayanan publik digital. Mengacu pada tujuan pembelajaran, sebagaimana yang telah saya sampaikan di atas, ada beberapa materi pokok
dan sekaligus dalam setiap materi pokok nantinya akan dibagi ke dalam sub-sub materi pokok yang sekaligus sebagai pembahasan, dengan harapan bahwa dengan sub materi pokok atau pembahasan ini akan mempermudah bagi para peserta diklat untuk mengetahui, memahami yang nantinya tujuan pembelajaran sebagaimana maksud di atas dapat tercapai dengan baik. Sebagai materi pokok pertama yang akan kita bahas terkait dengan masalah konsep dan kebijakan terkait dengan pelayanan publik digital. Dengan sub materi pokok yang sekaligus sebagai materi pembahasan. Pertama terkait dengan konsep efektivitas pelayanan publik. Yang kedua terkait dengan e-government sebagai langkah untuk mencapai efektivitas di dalam pelayanan publik. Yang ketiga adalah kebijakan terkait pelayanan publik digital. Dan juga sebagai materi pokok yang kedua, materi yang kita pilih adalah terkait dengan jenis-jenis pelayanan publik berbasis teknologi informasi dan komunikasi. Dengan subbahasanya, pertama meliputi publikasi, interaksi, dan transaksi. Dengan harapan bahwa dengan 3 materi pokok tersebut, nantinya akan dapat memberikan penjelasan terkait dengan materi pokok yang kedua. Materi pokok yang ketiga adalah komponen utama pengembangan pelayanan publik berbasis teknologi informasi dan komunikasi. Dan ini nantinya akan terbagi ke dalam sub materi pokok juga sebagai pembahasan, yaitu terkait dengan faktor-faktor pendorong, elemen sukses dalam penerapan konsep digitalisasi sektor publik. Sedangkan untuk materi pokok yang keempat berupa tantangan implementasi pelayanan publik digital dengan sub materi pokok dan sekaligus ini sebagai bahasan yang meliputi antara lain kepemimpinan, kebijakan, infrastruktur telekomunikasi, tingkat konektivitas dan penggunaan IT oleh pemerintah, kesiapan sumber daya pemerintah, ketersediaan dana, perangkat hukum, maupun perubahan paradigma. Untuk mencapai tujuan pembelajaran sebagaimana tersebut di atas, yaitu bahwa setelah para peserta nantinya mengikuti pembelajaran ini, diharapkan mampu untuk menjelaskan konsep dan praktek pelayanan publik digital. Maka agar tujuan tersebut dapat tercapai, sekaligus untuk mempermudah bagi para peserta diklat, ada sejumlah strategi yang kita coba untuk diterapkan di dalam pelatihan pembelajaran ini agar mereka juga ikut terlibat di dalam pendidikan ini. Yaitu strategi awal, yaitu diawali dengan melakukan identifikasi terhadap para peserta untuk mengetahui di antara mereka mana yang telah melakukan pelayanan publik digital di unit kerjanya masing-masing dan siapa atau di mana yang belum melakukan pelayanan publik secara digital ini. Sehingga dengan cara identifikasi ini akan dapat diketahui mereka-mereka yang belum dan sudah melakukan pelayanan publik digital. Strategi yang dilakukan tentu mereka, para peserta diklat ini akan menunjuk jari sehingga di antara mereka akan nampak kondisi yang ada di dalam unit kerja mereka masing-masing. Dan kemudian akan kita lakukan pembahasan yang akan dilakukan oleh fasilitator. Sekaligus ini nantinya akan digunakan sebagai bahan untuk melakukan evaluasi, yaitu pra-pelatihan ini maupun ketika pasca pelatihan. Yang kami maksud pasca pelatihan di sini adalah akhir daripada pembelajaran atau pelatihan ini berlangsung.
Di samping itu juga bahwa untuk mengetahui sejauh mana pengetahuan mereka terkait dengan pelayanan publik digital ini, kami akan melakukan sistem yang disebut dengan random sampling, sampel yang kita lakukan secara acak, sampel yang kita ambil secara acak dengan menunjuk 5 atau 6 orang peserta. Dan di antara mereka yang 5-6 orang peserta ini akan melakukan storytelling di depan kelas dan kemudian untuk mengetahui pemahaman mereka tentang pelayanan publik digital maupun mereka yang belum mengetahui tentang pelayanan publik digital. Cara lain yang juga akan kita gunakan adalah membagi ke dalam 5 atau 6 kelompok, di mana dalam setiap kelompoknya akan membahas dan mendiskusikan masalah yang terkait dengan pelayanan publik digital. Tentu masalah ini akan kita siapkan terlebih dahulu, sehingga para peserta dalam kelompoknya akan mendiskusikan masalah yang sudah kita siapkan. Di antara masalah-masalah dalam kelompok yang kemudian mereka akan mendiskusikan dan kelompok itu, dan mereka akan ada visitor dari para peserta diklat yang terbagi-bagi dalam kelompok-kelompok. Yang kemudian para visitor itu nantinya akan menjelaskan hal-hal yang telah ditemui di dalam diskusi oleh mereka yang dilakukan oleh kelompok lain. Cara demikian yang lazim dikenal dengan window shopping. Di samping itu juga, di dalam pembelajaran ini kami akan membagi ke dalam 5 atau 6 kelompok, dan setiap kelompok untuk melakukan identifikasi masalah. Tentu identifikasi masalah yang sebanyak-banyaknya yang mereka ketahui, yang mereka alami, baik itu terhadap aspek sarana prasarana maupun aspek pimpinan atau kepemimpinan, serta hal-hal yang mendukung di dalam pelaksanaan pelayanan publik digital maupun yang menghambat di dalam pelaksanaan pelayanan publik digital. Dan ini kemudian akan kita jadikan materi diskusi yang kemudian kita lakukan tanya jawab yang difasilitasi oleh fasilitator. Hasil diskusi ini yang kemudian akan dituangkan ke dalam flipchart yang kemudian akan diserahkan kepada kelompok lain untuk didiskusikan atas permasalahan yang dimiliki oleh kelompok lain. Ini kemudian akan berlanjut dengan diskusi secara keseluruhan. Strategi demikian ini semoga dapat membantu, mempermudah para peserta dalam memahami dan mendalami masalah untuk mendapatkan solusi dan sekaligus sarana sharing bagi mereka, para peserta diklat, untuk bertukar pikiran, bertukar pengetahuan. Demikian saya sampaikan, dan terakhir, jadilah pelopor perubahan. Selamat belajar, terima kasih, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.